Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Abai Abadi. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya mau kembali menjawab dan menanggapi pertanyaan dan masukan dari kalian semua ya. Komentar yang ini ya, dimana dia katanya meminta saya untuk membahas soal matematika pas seleksi IM Jepang, Lur. Sebenarnya untuk pembahasan matematika ini bukan ahlinya di saya. Untuk tes matematika IM Jepang ini yaitu tes matematika dari kelas 1 sampai kelas 6 SD ya, Lur. Semuanya juga pasti bisa, pasti ingat, dan saya sekarang mau mencoba membahasnya gitu. Kali aja kalian ada yang lupa dan mungkin saya juga sedikit agak lupa gitu Lur. Untuk soal IM Jepang ini bisa kalian cari di Google, cari aja searching untuk tes matematika IM Jepang ya. Nanti akan keluar. Soalnya tuh seperti ini. Dulu pas tes saya tahun 2000 berapa ya? 14 apa 15 14-15 itu soalnya seperti ini Lur. Hari ini saya mau mencoba bahas semua dari nomor 1 sampai nomor 20. Ini ada 20 soal ya, waktunya 15 menit Lur. Sebenarnya soalnya gampang, tapi kalian tahu nggak, hampir 50% dari tes ini itu gagal Lur. Salah satu faktor gagalnya itu dia orangnya yang nggak jujur gitu Lur. Jadi untuk tes IM Jepang ini kan sangat ketat ya. Kita benar-benar dilarang, tidak boleh untuk lirik kanan kiri, lihat kemana-mana, nggak boleh. Kita harus tetap fokus ke situ. Dan kalau saya dulu ngerjain matematika ini, tes matematika ini, saya kalau emang udah terlihat sulit, saya lewatin dulu. Jadi saya benar-benar cari yang mudahnya dulu Lur. Soalnya yang sulit itu kan nanti butuh mikir keras ya. Kita harus dihitung ke belakang. Untuk ini tuh biasanya dulu tuh buat coret-coret itu di belakangnya Lur, nggak apa-apa, coret-coret di belakangnya. Biasanya pas pertama kita mau tes tuh kita diberi kesempatan untuk mengisi dulu ini identitas, nama, provinsi, nomor tes, tanda tangan. Mengisi itu terlebih dahulu, itu nggak boleh salah ya Lur. Dan itu tuh di waktu juga untuk mengisi itu tuh jangan terlalu lama. Dan untuk tes 15 menit ini tuh sebenarnya kuncinya itu kalian jangan tegang Lur. Karena apa? Kalau kita sedang benar-benar tegang, 2 ditambah 2 aja kita sampai bisa nggak inget loh Lur. Apa yang membuat kita tegang? Mungkin sekarang kita bisa ngebayangin, lah kenapa mesti tegang gitu kan, gampang. Tapi ntar pas udah waktunya, pas lihat orang Jepang ngeliatin kita kan gimana, itu rasa tegang itu bisa ngebuat konsentrasi kita buyar Lur. Jadi intinya kita harus tetap tenang Lur. Jadi seperti itu. Tanpa banyak ngomong ya, kita coba bahas aja yuk dari nomor 1 sampai nomor 20 Lur. Mudah-mudahan saya masih inget. Oke dulur, sebelum kita membahas soal satu persatu, saya mau coba challenge diri saya sendiri ya. Susah banget ya ngomong challenge. Ini saya challenge mau ngomong orang Sunda. Jadi saya mau coba challenge diri saya sendiri, apakah saya masih mampu, masih bisa mengerjakan ini selama 15 menit ya Lur. Mudah-mudahan masih mampu. Agak sedikit lupa juga. Dan oke, kita coba tes saya dari saya sendiri. Kita kasih waktu selama 15 menit ya Lur. Masih ada waktu selama 8 menit Lur. Masih ada waktu 8 menit, berarti saya bisa mengerjakan semua ini dalam waktu 7 menit Lur. Alhamdulillah. Sekarang 7 menit ya. Waktu dulu sebenarnya
Dan oke lur, kita lanjut ke pembahasannya ya. Untuk cara yang saya gunakan ini sebenarnya caranya cara umum ya, nggak ada tips-tips khusus atau ya tips bagaimana lah gitu biar cepet ngerjainnya. Yang diajarin dari kelas 1 SD sampai kelas 6. Dan sekarang kita coba bahas untuk 20 nomor ini ya. Untuk tes matematika ini selama 15 menit itu ada penjumlahan, bisa pengurangan ya biasanya. Ya intinya penjumlahan atau pengurangan. Lalu ada bilangan ini ya, minus, yaitu yang lebih kecil dikurangi yang lebih besar biasanya seperti itu. Lalu ada perkalian, pembagian, dan ada pecahan plus dan pecahan pengurangan, dan bilangan desimal, perkalian bilangan desimal, lalu rata-rata, dan ini tuh nilai tengah tuh ya medium ya kalau nggak salah, median saya lupa lagi. Tapi terus yang mencari rata-rata, terus mencari sudut derajat, terus ini ya luas bangunan luas bangun dan luas ruang, keliling juga, dan soal cerita gitu loh. Sebenarnya semuanya ini kalau kita sudah tahu rumusnya dan caranya itu mudah lur, nggak nyampe 15 menit gitu. Cuma kebanyakan mereka yang gagal itu pertama karena yang kata saya tadi itu karena gugup dan lain-lain lah gitu ya. Sehingga kadang 2 tambah 2 aja bisa lupa gitu loh lur, karena saking gugupnya, apalagi harus menghafal rumusnya. Dan khusus untuk, jadi oke kita bahas ya lur dari nomor pertama. Mungkin untuk yang nomor pertama ini penjumlahan nggak mesti dibahas lah ya, semuanya juga pasti bisa cara menjumlahin. Terus kita lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2 ini kalau saya sendiri ngerjainnya itu kan ini 121 dikurangi 212 ya lur. Kita di jawabannya tinggal jangan lupa pakai min dulu, kita tulis min dulu. Biasanya pas kita udah dikurangi kan cara ngitungnya itu berarti yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil ya lur, dibalik, dan di sini hanya dikasih tanda min. Nah biasanya itu banyak yang lupa minnya ini nggak dimasukin gitu loh lur. Jadi kita masukkan minnya dulu, baru 212 dikurangi 121, isinya tuh 91 kayak gitu kalau cara saya. Lalu ini perkalian ya, kalian bisa lah ya cara menghitung perkalian, dan juga pembagian juga sama lah ya, nggak mesti dibahas. Terus nomor 5 ini cara menjumlahkan pecahan ya lur. Untuk cara menjumlahkan pecahan itu caranya seperti ini lur. Ini kan 1/2 ditambah 1/3 ya. Serasa guru SD saya ini. Kita samakan dulu bilangan bawah tuh apa sih namanya ya, saya lupa lagi tuh, komentar di bawah dong, saya lupa lagi tuh SD dulu ini bilangan apa itu saya lupa lagi. Kita samakan samakan dulu yang sama-sama bisa dibagi 2 ini lur. Kita ambil berarti 6 ya lur. 6 dibagi 2 dikali 1 hasilnya 3. 6 bagi 2 3 kali 1 3. Lalu ini 6 dibagi 3 2 dikali 1 2. Kita tinggal jumlahkan, yang dijumlahkan yang atasnya saja ya lur, yang bawah enggak. 3 tambah 2 sama dengan 5/6. Jadi jawabannya ini lur, 5/6. Lalu kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ini juga sama, bilangan pecahan tapi di pengurangan ya. Caranya 2/3 kurangi 1/2. Caranya itu sama 1/2. Caranya sama. Kita samakan dulu bilangan yang di bawahnya itu sama-sama bisa dibagi. Ini 6 juga. 6 bagi 3 2 kali 2 4. 6 dibagi 2 3 kali 1 3. 4 kurangi 3 1/6. Jawabannya 1/6 lur. Ini. Lalu ini perkalian. Untuk perkalian bilangan desimal ya. Perkalian bilangan desimal itu mudah, sangat mudah. 0,4 dikali 0,2. Seperti biasa di perkalian ya, 2 kali 4 8, 2 kali 0 0 kali 0 0 8 0 0. Cara menyimpan komanya di semua ini, di belakang koma ada berapa huruf gitu. Di sini kan ada 2 ya, 1 2 di belakang koma. Ada 1 2 berarti 1 2 koma berarti 0,08 seperti itu lur. Dan nomor 8. Nomor 8 itu kita mencari rata-rata ya lur. Dari nilai semua ini. Caranya kita jumlahkan dulu semuanya ya lur. 12 ditambah 26 ditambah 48 ditambah 52. 13. Nah, 138. Dan 138 ini dibagi, ini kan ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, berarti dibagi 4 lur. Hasilnya 34,5. Ini ya lur.
Lalu kita lanjut ke nomor 9. Nah, untuk nomor 9 ini cara yang saya lakukan ini memang lumayan ribet. Saya nggak tahu cara lain, mungkin teman-teman ada cara lain yang lebih mudah gitu, cara mencari nilai tengah dari 177 minus 0,7 dan plus 0,3. Kalau saya sendiri caranya seperti ini lur. Kita cari dulu minus 0,7, berarti 177 dikurangi 0,7 dikurangi 0,7. 0,0. Cara menguranginya seperti ini ya lur. Ini 10 176,3. Ini untuk min. Sekarang untuk mencari plusnya ini, berarti 177 tambah 0,3,0. Nah, kalau saya sendiri caranya seperti ini lur. Kita buat dulu urutan. Ini lur. Dan semuanya ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita cari yang di tengah-tengah lur, berarti 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang di tengah-tengahnya ini. Nah, hasilnya tuh berarti 176,8. Ini lur. Kayak gitu. Lalu kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10 ini kan ada 6 orang lulus dari 20 orang. Yang lulusnya berarti berapa persen? Nah, cara mencari persennya ini sangat mudah. Rumusnya itu tinggal, ini kan 6 orang lulus dari 20 orang, berarti 6 per 20 dikali 100. Itu lur. 6 kali 100, 600 dibagi 20 sama dengan 30. Berarti jawabannya 30%. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 11. Untuk nomor 11 ini sangat mudah ya lur. Lur, sangat mudah ini untuk nomor 11. Ini kan udah ada ini ya. Apa namanya ini? Sudut ini kan semua tahu sudut yang siku seperti ini tuh 90 derajat. Nah, kebetulan di sini udah ada 30, berarti tinggal 90 dikurangi 30 derajat lur, dan hasilnya tuh 60 derajat. Oke, lanjut kita ke nomor 12. Untuk nomor 12 mencari luas dari persegi panjang. Untuk rumus dari luas persegi panjang ialah panjang kali lebar lur. Berarti 9 dikali 6 hasilnya 54. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Untuk nomor 13 ialah mencari luas segitiga. Mencari luas segitiga rumusnya ialah 1/2 kali alas kali tinggi. Ini alas, ini tinggi. Jadi kita cari dulu ini. Kan alasnya 10, tingginya 7. 10 kali 7 sama dengan 70. 1/2 kali. Berarti 1 kali 70. 70 dibagi 2. 35, jawabannya 35. Itulah lur, oke, ngertilah pasti. Lanjut kita ke nomor 14. Untuk nomor 14 itu kita mencari luas dari sebuah lingkaran ya lur. Untuk rumus dari luas lingkaran itu kan, kalau saya sendiri dibanding memakai 22/7, saya lebih memakai 3,14 lur. Berarti 3,14 dikali diameter jari-jari kuadrat. Ini rumusnya. Berarti jari-jarinya ini kan 5. Jari-jari dikuadratkan berarti 5 kali 5, 25 ya lur. Berarti 3,14 kali 25. 3,14 kali 25. Jawabannya ini 78,5. 78,5. Oke, betul. Sekarang lanjut ke nomor 15. Itu nomor 15 ini nggak kelihatan. Untuk nomor 15 ini kita mencari volume ya lur. Volume dari sebuah balok. Rumus volume sendiri itu panjang kali lebar kali tinggi lur. Berarti 7 dikali 5 dikali 4. 7 kali 5, 35 dikali 4. Hasilnya 140. Kita lanjut ke nomor 16. Untuk nomor 16 itu kita mencari keliling ya lur. Untuk rumus mencari keliling sebuah lingkaran ialah 2 dikali 3,14 atau 22/7 ya, dikali diameter lur. Berarti 2 dikali 3,14, 3,14 dikali 2 6,28 dikali jari-jari dikali 10, berarti 62,8. Itu jawabannya lur. Kita lanjut ke soal cerita. Seperti yang saya bilang tadi ya, untuk di soal cerita ini kalian mesti benar-benar teliti lur, harus benar-benar teliti. Sebenarnya ini mudah,
pertanyaannya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 17 soal cerita. Di sini, keberangkatan kereta api dari stasiun Bekasi menuju stasiun Tanah Abang adalah pukul 8.25. Dari stasiun Bekasi sampai stasiun Tanah Abang memerlukan waktu 45 menit. Kebetulan waktu perjalanan kereta api sempat terjadi gangguan dan akan terlambat 5 menit sampai di tujuan. Pukul berapa kereta api akan tiba di stasiun Tanah Abang? Ini kalau saya sendiri caranya itu, Lur, saya menggambar sebuah jam. Tadi kan di sini diceritakan kereta api stasiun Bekasi menuju stasiun Tanah Abang adalah pukul 8.25. 8.25 ya, Lur. Dari stasiun Bekasi stasiun Tanah Abang memerlukan waktu 45 menit, Lur. Memerlukan waktu 45 menit. 45 menit kita tinggal hitung 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Berarti jam 9 lebih 10. Ini estimasi sampainya. Dan karena di jalan tadi ada gangguan selama 45 menit, maksudnya karena tadi sempat terjadi gangguan akan terlambat selama 5 menit, kita tinggal plus ditambah 5 menit, Lur. Berarti jam 9:04. Berarti jawabannya jam 9.15. Kok saya salah? Wah, Lur, ternyata jawaban saya salah. Salah satu nih, Lur. Aduh, ini harusnya jam 9.15, Lur. Duh, kumaha ya teh. Tapi kita lanjut ke nomor 18. Ini sebenarnya menggunakan imajinasi doang juga kita bisa menjawabnya pastilah, Lur. Apalagi yang mengenai duit-duit kayak gini kilogram lah, gampang lah ya, apalagi yang punya warung. Untuk nomor 18, ibu kan membeli telur sebanyak 1/4 kilogram atau 1,25 kilogram dengan harga 12.000 per kilo. Berapa uang yang harus ibu keluarkan untuk membayar telur tersebut? Nih, karena harga 1 kilonya 12.000, ini kan ada 0,25, berarti 1/4. Jadi si ibu belinya 1 kilo 1/4, 1,4 sekilo 1/4 lah gitu ya. Tinggal 12 1/4 itu berarti kan 4 dari 100% ya. 4 dari 100 berarti 12 dibagi 4, Lur. Jadi 1/4 dari 12.000 adalah 3.000. Tinggal 12.000 ditambah 3.000 jadi 15.000. Seperti itu, Lur. Gampang lah pasti ya. Terus lanjut ke nomor 19. Waktu tahun baru, Randy membeli jaket seharga 120.000 dan mendapatkan potongan harga sebesar 25%. Berapa besar yang harus Randy bayar untuk mendapatkan jaket tersebut? Cara menghitung potongan harga seperti ini buat kalian yang punya toko-toko baju atau dan lain-lain dan suka ngasih diskon, ini pasti udah gampang ya. Caranya itu tinggal 20.000 dikali 25 dibagi 100. Kayak gitu loh, Lur. Set. Nah, ini tuh hasilnya tuh 30.000. Berarti kan ada potongan 25%, 25%-nya itu adalah 30.000, berarti 120.000 dikurangi 30.000 dan jawabannya tuh 90.000 gitu loh. Gampang lah pasti. Kita lanjut ke nomor 20. Nomor 20 kan Andi memelihara seekor ayam betina yang ia rawat dengan baik. Setiap 3 hari ayam tersebut mampu bertelur sebanyak 2 butir. Berapa butir telur yang bisa diproduksi ayam tersebut selama 3 minggu? Ini gampang, Lur, sangat gampang. Setiap 3 hari ayam tersebut mampu bertelur 2 butir, dan ini kan selama 3 minggu berarti 21 hari ya, Lur. Kalau misal pengen lebih di detailnya itu 3 hari 2 butir ya, ini hari, ini butir. 3 hari 2 butir, ini kelipatan 3, ini kelipatan 2. 6 hari 4 butir, 9 hari 6 butir, 12 hari 8 butir, 14 hari 10 butir, maksudnya ini 15 hari, Lur. Aduh, gimana ini, saya kurang konsentrasi, sorry, maaf. 15 hari 10 butir, 18 hari 12 butir, 21 hari 14 butir. Nah, berarti dalam 21 hari itu mampu mengeluarkan telur sebanyak 14 butir telur. Seperti itu kira-kira untuk pembahasannya. Mudah-mudahan kalian mudah mengerti gitu dengan pembahasan saya. Gimana menurut kalian? Apakah saya sudah pantas menjadi guru SD? Jadi seperti itulah, Lur, untuk pembahasannya.
Oke dulur, kira-kira seperti itulah pembahasan matematika, soal matematika untuk tes seleksi IM Jepang ini lur. Mudah-mudahan video ini benar-benar bisa bermanfaat ya buat kalian, khususnya buat kalian yang mau magang ke Jepang ataupun yang baru berniat untuk pergi magang ke Jepang. Setidaknya kalian ada gambaran untuk latihan dulu gitu loh lur. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe juga oke channel ini. Lalu yap, orang Sunda wani ngumbara, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.